Oke, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung di STI Forex Education. Saya Joteng. Pada hari ini, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pair major, yaitu Euro USD dan GBP USD. Jadi saya hanya membahas dua ini dulu. Nanti untuk AUD USD, Euro CHF, dan USD CAD ya, kita akan lihat lagi nanti. Atau USD JPY, kita akan melihat lagi nanti. Tapi kita akan memperhatikan dulu di dua pair ini penting, apa yang akan terjadi di bulan Desember minggu ke-3 hari ini. Besok ya, besok sampai hari Jumat depan. Jika kita perhatikan, secara weekly untuk Euro USD itu sudah memasuki area supply. Ya, jadi area supply ini boleh kita mencari sell, SL-nya di atas saja di sininya ya. Jadi kita cari supply dalam supply, tapi cari supply zone terkecilnya itu di TF kecil. Misalnya di H1 atau M30 gitu ya. Atau bahkan bisa juga di M15. Tapi kalau kita melihat di weekly-nya, ini ada gejala-gejala dia harus melakukan koreksi ya. Jadi saya sih tetap melihat analisa saya di minggu ini, dia akan melakukan koreksi. Entah seberapa dalam, nanti kita akan lihat lagi di cari demand zone-nya ya. Ini weekly, kalau kita lihat daily-nya, daily-nya memang sangat menarik ya. Dia akan menjadi, ini ada strong resistance di sini. Ini resistance dia berkali-kali dicoba. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya, ada 6. Ada 6 kali dicoba. Begitu ya. Lalu, jadi saya akan mencari coba sell ya. Boleh mencari sell area sini. Jadi kita lagi cari sell lagi di H4-nya, nanti kita akan lihat. Targetnya, kalau cari sell, dia akan mencari koreksi sih sebenarnya. Jadi dia akan mencari sell dulu. Ini kita kasih warna merah, misalnya gitu ya. Nah, ini cari sell daerah sini boleh atau daerah sini lah. Oke. Lalu target dia akan turun ke daerah sini, ya di manzone di sini. Nanti akan kita lihat lagi di manzone di mana, di H4-nya kita lihat. Lalu setelah itu mungkin dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Nah, kita akan lihat nanti berikutnya lagi ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan DXY. Sekarang kita perhatikan DXY-nya. Nah, ini saya tadi gambar. DXY-nya memang ada rencana dia untuk naik dulu gitu ya. DXY-nya ada rencana naik. Sehingga kalau dia naik menuju channel sini, artinya Euro USD akan turun. Ya, kalau dia melanjutkan penurunan lagi si DXY-nya, maka Euro USD-nya akan naik. Ya, seperti tadi kan, dia turun dulu baru naik. Seperti kita punya analisa tadi. Tapi kalau dia jebol atas, maka melanjutkan kenaikan ke dalam ke resistance atasnya lagi di D1. Ya, ini ada dua skenario menurut saya yang akan terjadi di dalam DXY. Tapi ini sekali lagi D1 ya, sehingga kalau D1 itu eh, bisa lama swing trading. Jadi artinya bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Ya, ini kalau target dia besok minggu depan, hari besok sampai hari Jumat dia naik, berarti 12 Desember sampai 13, 14 Desember dia naik terus. Bahkan sampai 15 gitu ya. Baru dia turun lagi mungkin. Karena Desember itu pergerakannya slow ya. Tapi kita akan coba melihat juga perkembangan daripada DXY nanti setiap harinya bagaimana. Tapi kalau kita lihat H4-nya juga memang ada rencana dia sudah mencoba mencari eh, bullish ya. Ini ada bullish banyak nih ya. Oke. Nah, ini DXY dan Euro USD. Ya, sampai itu dua. Jadi saya tetap mencari supply zone untuk EU maupun DXY. Ya, ini kalau kita lihat ini sudah menjadi double top lagi di sini ya. 1, 2. Gitu ya, sama. Ini kan neckline-nya di sini. Neckline-nya di sini. Gitu ya, ini neckline. Oke. Neckline H4 double top. Jadi Euro USD akan menjadi double top konfirmasinya setelah dia break neckline ya. Apakah kita boleh Excel sekarang? Kita cari lagi dalamnya lagi ya, cari supply lagi. Jadi selama masih di area sini kita boleh tetap masih mencari supply. Hati-hati. Tinggal diukur aja kemampuan manajemen kita dan equity kita. Apakah
cukup untuk jika SL-nya di atas ini gitu ya. Pasang lotnya jangan overtrade gitu ya. Oke, karena target dia masih mau turun. Nah, ini Euro USD. Lalu apa yang terjadi kalau dengan GBP USD? Kita lihat GBP USD. Secara D1 kita lihat. Ya, betul. Dia sudah melakukan. Nah, ini hati-hati nih. Ini sama nih kalau dia naiknya pola seperti ini. Sekali terjun itu dalam langsung dia. Curam dia. Makanya kalau ini paling enak nih sebenarnya nih ya. Di sini ada resistance juga. Kemudian, nah ini GBP USD masih ada kemungkinan dia menjadi double top juga nih ya. Kalau dia jebol juga di sini, kita lihat H4-nya. Iya. Oke, ini HNS atau ada yang bilang QML juga nih, boleh nih, ini cakep nih ya. Ini cakep. Oke, SL-nya di sini ya. SL-nya berapa nih? SL-nya tinggal dihitung aja berapa pips ya. Kayaknya 50-70 pips ini boleh nih. SL-nya di sini ya. Cari sell lagi. Kalau dapat sell lagi gitu dapat ya. Karena target kita minimal di sini dulu. Neckline sini dan targetnya di level bawah sini lah, resisten bawah lagi gitu misalnya. Jadi dia akan kemungkinan dia lanjut turun, lalu bisa juga lanjut turun lagi ke bawah, gitu ya. Ya, oke. Kalau kita garis trend line sini ke sini, oh iya cakep tuh, cakep ya, cakep. Oke, saya lebih prefer cari sell sih. Nanti cari buy di bawah sini kalau mau cari buy lagi gitu ya. Oke ya, ini tentang GBP/USD saya prefer cari sell, lalu ntar sampai di bawah cari buy. Gitu ya, tetap karena dia masih uptrend nih. Ya, tapi hati-hati kalau dia jebol sini berarti sudah melanjutkan penurunan terus nih. Ya, itulah pola-pola daripada GBP USD. Simple aja kita, nggak usah terlalu complicated ya. Simple aja. Kalau kita perhatikan ini sama seperti ini ya. Trend line-nya masih belum bisa di-break. Nah, ini kalau jebol trend line, dia itu sangat menarik. Kita confirm mungkin akan mencari sell lagi nanti sini. Kita cari retest sell di sini. Jadi nanti hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kita perhatikan apakah dia turun terus dan break trend line. Cakep nih, boleh kita cari sell. Jika turun ya, tapi kalau naik ya udah confirm dia akan naik lagi begitu ya. Jadi kita tinggal cari buy nanti. Kalau dia break atas. Simple aja. Jadi ada dua kemungkinan, dia turun atau naik. Kalau turun kita cari sell, kalau dia naik kita cari buy. Tapi kalau Anda mau agresif berarti boleh cari daerah-daerah sell di daerah sini. SL-nya di atas. Oke? Itu lumayan, dapatnya banyak. Ya, tapi ini sekali lagi swing trading ya, bukan scalping. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah teman-teman. Jadi itu mengenai GBP USD, Euro USD simple dengan DXY. Semoga video ini bermanfaat. Tolong di subscribe, like, dan di komen. Dan di share ke teman-teman kita lainnya. Terima kasih, saya Joteng. Sampai jumpa di next video.